Sebenarnya Bapak Ibu ada di sini itu ngapain? Kenapa Bapak Ibu ada di tempat ini saat ini? Dan untuk apa sebenarnya? Mungkin ada yang mau menjawab atau ada yang jawab begini. Ya ini kan hari Minggu Bu Koni. Ya di sini ya untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Betul, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya yang lebih mendalam. Kenapa Bapak Ibu ada duduk di sini? Kenapa tadi menyembah Tuhan? Dan saat ini mau menerima yang terbaik dari firman-Nya. Apa sebenarnya? Jawabannya hanya satu Bapak Ibu. Karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tema yang saya bawa, The Goodness of God. Atau kebaikan Tuhan. Adakah yang di sini hidup tanpa kebaikan Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Orang yang tidak percaya pun tidak akan hidup tanpa kebaikan Tuhan. Bedanya hanya adalah dia tidak percaya Yesus. Apalagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Kita sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan dia mengasihi kita ketika kita tidak mengasihi dia. Bahkan kebaikannya melimpah atas kita ketika kita belum berbuat baik, Bapak Ibu. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Dan bukti terbesar dari kebaikan Tuhan adalah dia memberikan anaknya untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Segala kebaikan Tuhan tidak bisa kita bandingkan. Segala kebaikan Tuhan tidak bisa kita bedakan. Kebaikannya adalah ya dan amin. Karena kenapa Bapak Ibu? Firman-Nya katakan janjinya ya dan amin. Mungkin saat ini saya baik. Mungkin saja besok saya kurang baik. Tetapi tidak dengan Tuhan kita yang luar biasa. Sekali dia baik, selama-lamanya dia baik. Dan dia menebus dosa saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya. Oh iya, hari ini saya berbuat dosa, Tuhan ampuni saya ya. Mungkin besok lagi saya ada kesalahan, Tuhan ampuni. Dah, pengampunannya satu kali untuk selamanya. Tetapi jika saudara dalam kesalahan, di dalam dosa, ada konsekuensinya. Kenapa? Dosa sudah ditebus, sudah selesai di atas kayu salib. Dan gambaran dia, gambarannya mulia. Pada awal penciptaan, dia menciptakan manusia seperti dia. Tidak ada cacat di sana. Ketika Adam diciptakan, ketika Hawa diciptakan, mereka ngobrol dengan Tuhan. Mereka berjalan-jalan di dalam taman ngobrol dengan dia. Mereka tidak berbuat dosa. Gambaran tentang Allah yang kita simpan di dalam hati, saudara harus simpan. Gambaran Tuhan di dalam hati. Hati penting Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Hati akan menentukan imanmu. Apa yang kamu simpan di dalam hati. Kalau saudara dan saya menyimpan yang buruk, iman tidak ada. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Secara otomatis yang harus saudara dan saya simpan di dalam hati adalah firman Tuhan. Damai sejahtera. Saya sangat senang sekali kalau anak-anak Tuhan di sini, anak-anak muda dipakai Tuhan tuh memuji Tuhan begitu luar biasa. Karena ada damai sejahtera Bapak Ibu. Saudara dan saya ada di tempat ini kalau bukan damai sejahteranya Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Penting damai sejahtera, sukacita. Tadi kita nyanyi sambil lompat-lompat, joget-joget Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah masa depan saudara dan saya. Ada semua di dalam firman-Nya. Ketika kita mengerti kebaikan Allah, begitu banyak kebaikan Allah di dalam firman-Nya. Kebaikan Allah adalah janjinya yang ada di dalam firman-Nya. Akan ada terobosan untuk saudara dan saya ketika ada kebaikan Tuhan. Sadar akan kebaikan Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu. Apapun dunia katakan tentang Bapak Ibu, apapun tantangan yang ada di dalam hidup ini, ada masalah, ada pergumulan, kebaikan Tuhan itu harus penting
Kesadaran akan kebaikan Tuhan itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Dia yang menjadikan saudara dan saya. Dia yang menetapkan saudara dan saya. Bahkan dia yang memberkati saudara dan saya. Ketika ada iman, saudara menyimpan firman Tuhan di dalam hati, ada iman, damai sejahtera, sukacita, dan masa depan, dan terobosan menuju semuanya itu, kita dapat mengasihi orang lain. Amin Bapak Ibu. Saudara tidak bisa mengasihi orang lain kalau saudara tidak menerima kasih dari Tuhan. Apa sih kasih dari Tuhan? Yang tadi itu, iman, damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang luar biasa. Itulah kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak menyadari akan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, apapun tantangan saudara dan saya, saudara tidak bisa mengasihi orang lain. Terima dulu sebanyak-banyak dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pengampunan yang begitu luar biasa kepada aku. Sehingga ketika ada orang yang menyakiti hatiku, aku melepaskan pengampunan kepadanya. Itu firman Tuhan, saudara. Beda dengan orang dunia, Bapak Ibu. Kalau kamu salah, ya aku hakimi. Kan kamu yang salah, aku yang benar. Tetapi tidak dengan firman Tuhan. Makanya di firman lain dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kenapa ada firman seperti itu? Karena Tuhan sudah memberikan begitu besar kasihnya. Kapan dia berikan? Ketika dia mati di atas kayu salib. Kita dapat mengasihi orang lain ketika kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Yang tadi ya Bapak Ibu. Mari kita lihat kebaikan Tuhan. Kita buka di Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Bapak Ibu, waktu proses penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, apakah Tuhan bilang kayaknya ada yang kurang? Kayaknya ada yang tidak baik deh. Harus saya perbaiki. Harusnya begini deh. Tidak, sepertinya ada yang kurang. Apakah dia bilang begitu? Tidak Bapak Ibu. Firman-Nya dia mengatakan begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu bukan baik saja, tetapi sungguh amat baik. Kalau Allah saja yang menciptakan saudara dan saya sungguh amat baik, jangan dengar kabar buruk di luar sana. Kamu bodoh, kamu kurang, kamu tidak bisa. Dengarkan apa kata firman Bapak Ibu. Saya bisa, saya diurapi, saya diberkati, bukan karena kepintaran saya. Tetapi Allah melihat seluruh area kehidupan saya sangat baik. Dan sungguh teramat baik. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu. Sangat menguatkan. Ketika saya membaca ini Bapak Ibu, terkadang saya membaca, oh ya udah, memang Tuhan tugasnya menciptakan kita gitu loh. Tapi kita lupa. Sungguh teramat baik. Ada cacat enggak? Enggak Bapak Ibu. Ada yang kurang enggak? Enggak ada dalam proses penciptaannya dia. Pertanyaannya, tapi saya sering sakit. Saya sering susah, enggak punya uang. Saya sekolah kok saya tidak bisa belajar ya seperti orang itu. Bapak Ibu, jangan membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Kenapa saya berkata demikian? Karena Tuhan melihat saudara dan saya sungguh teramat baik. Sadar akan firman-Nya, bukan sadar akan omongan orang lain. Benar kita ada di dalam dunia, benar kita semua mengalami proses dalam dunia ini. Tapi yang lebih besar adalah firman-Nya. Firman-Nya adalah fondasi yang kuat. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, jadi di tempat kami ada masalah dengan kamar mandi kami. Lalu waktu itu saya sempat baca firman ini, tapi Roh Kudus berbicara sangat luar biasa. Waktu itu saya sangat marah sama tuan rumah dan tukangnya. Tidak ada solusi supaya ini jangan terjadi masalah itu. Saya marah-marah Bapak Ibu.
Dan ketika saya membaca firman ini Bapak Ibu, jadi sudah 6 bulan yang lalu, masalah itu datang lagi, baru bulan kemarin. Apa yang saya lakukan? Tuhan, Engkau menciptakanku sungguh teramat baik. Aku tidak perlu marah. Dan aku percaya masalah itu selesai di dalam Engkau. Lalu aku rest. Saya tenang, saya bilang Tuhan terima kasih. Semuanya sangat baik. Lalu saya telepon ibu, oke, saya suruh tukang ke sana ya Bu. Terima kasih Tuhan. Biasanya dia ngomel-ngomel. Kenapa? Karena iman saya, kesadaran saya, Tuhan akan menyelesaikan masalah ini. Ada lagi masalah, tetap berdiri teguh di atas dasar firman-Nya. Makanya penting saudara untuk mendengar firman. Penting untuk saudara membaca firman kasih karunia Tuhan. Dalam ciptaan yang asli, ciptaan Dia yang sempurna, yang sudah tadi saya jelaskan, tidak ada kerusakan Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan, tidak ada kehilangan, tidak ada penderitaan, tidak ada kemiskinan, penyakit, bahkan kematian. Awal penciptaannya Dia, tidak ada yang buruk, tidak ada kutuk di sana. Tetapi menurut Bapak Ibu sekarang ada nggak? Ada. Bahkan banyak. Bahkan karena sakit manusia mati. Dan mati karena sia-sia. Kenapa? Manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kabar baiknya adalah dosa sudah selesai. Makanya Tuhan mau mengembalikan ciptaannya Dia seperti semula. Banyak sekali saya mendapatkan teman-teman yang sakit. Bu Koni tolong doakan saya. Saya bilang kamu punya kuasa yang besar. Ketika kamu percaya Yesus, ada kuasa, ada otoritas. Saya hanya mengarahkan mereka ke dalam firman Tuhan, lalu mereka berdoa sendiri. Terjadi kesembuhan. Karena saya mengalami itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa mengalami firman Tuhan atau apapun dari pengalaman orang. Harus dari firman kebenaran. Hampir 7 tahun saya hidup dalam kesembuhan ilahi. Karena saya tahu ketika Dia menciptakan saya tidak boleh sakit. Saya sempurna seperti Dia. Kok sombong rohani? Enggak Bapak Ibu. Memang Dia begitu. Dibilang kasihnya tidak berubah sampai selama-lamanya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kenapa kita yang mengubah? Oh ya udah saya sakit-sakitan, saya pasrah. Mau bagaimana? Ya ini nasib saya. No Bapak Ibu. Tidak ada kerusakan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan, tidak ada kemiskinan Bapak Ibu, yang ada kemakmuran. Tapi ingat, tidak ada Injil kemakmuran. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik. Ketika saudara mendengar Injil adalah kabar baik, ketika saudara mengalami kasih karunia Tuhan, hidup saudara makmur. Itu Bapak Ibu. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sifatnya. Dia menciptakan Adam dan Hawa dengan kasih-Nya. Dia menciptakan saya dan saudara dengan kepenuhannya. Dengan berkat-berkat-Nya. Salah satu bukti, kita ada sampai detik ini. Bahkan kita sehat. Banyak orang di rumah sakit, tetapi Bapak Ibu dan saya masih duduk manis. Menyembah Tuhan. Mendengar firman-Nya. Itu adalah bukti dari sifatnya Allah. Pertanyaannya, saudara sadari apa tidak? Kalau saudara sadari akan firman kebenarannya, saudara akan mengalami supranatural Allah dan akan menjadi berkat. Itu prosesnya begitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak turun dari surga, ini Pastor Hendrik ini saya kasih uang 5 miliar. Enggak begitu Bapak Ibu. Enggak. Tapi apakah dia sudah taruh untuk Pastor Hendrik? Sudah. Tugasnya adalah Pastor Hendrik dan keluarga menerimanya. Bagaimana caranya? Sadar akan firman kebenarannya. Karena setiap firmannya dari Kejadian sampai Wahyu hanya tentang Yesus. Perjanjian lama menggambarkan Yesus dalam gambarannya, perjanjian baru menceritakan Dia yang sesungguhnya. Kita akan lihat satu persatu kebaikan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kita akan lihat Keluaran 33 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Lalu kata Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi ia berfirman,
aku akan melewatkan segenap kebaikanku dari depanmu. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir Bapak Ibu, Musa bertemu dengan Allah. Dan Allah menyuruh Musa pada waktu itu bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Dia harus pimpin mereka. Kalau Bapak Ibu baca dari ayatnya yang nanti baca di rumah ya Bapak Ibu, ayatnya yang ke-12 sampai terakhir, itu di sana tentang kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Jadi di perjanjian lama ternyata sudah ada kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan untuk bangsa Israel. Dia yang memimpin, dia yang melindungi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Dan di ayat 18 dia katakan begini, lalu kata Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Suka ngeyel ini Musa. Sudah dikasih karunia untuk memimpin bangsa Israel keluar supaya tidak ada masalah, tapi dia juga minta sama Tuhan, perlihatkan kemuliaanmu. Apakah Tuhan mulia? Yes. Apakah dia berkuasa? Yes. Dia maha kuasa. Tetapi apa kata Tuhan kepada Musa? Tetapi ia berfirman, ini kata Tuhan, kata Allah kepada Musa, aku akan melewatkan segenap kebaikanku. Garis bawahin kebaikanku. Kalau saya jadi Tuhan, oke, saya berkuasa, saya punya kemuliaan akan saya tunjukkan kepada kamu, karena aku yang menciptakan kamu. Kalau saya seperti Tuhan, karena dia meminta itu. Tetapi tidak dengan Allah. Allah mengatakan kepadanya, aku akan melewatkan segenap kebaikanku. Tuhan akan melewatkan semua kebaikan Tuhan untuk saudara dan saya. Apapun itu Bapak Ibu. Segala kebaikan Tuhan ada di atas kepala orang benar. Bayangin Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusannya tidak akan pernah berubah. Dia Allah yang maha kuasa. Tetapi dia bilang, aku akan memberikan kebaikanku. Dari depanmu, saudara berjalan di depan, ada kebaikan Tuhan. Saudara ada di belakang, ada kebaikan Tuhan. Makanya dibilang, dia menutup barisan di belakangmu, dia ada di depanmu, dia membuka jalan kepada. Itu adalah kebaikannya. Karena bangsa Israel tegar tengkuk, suka melawan, ngeyel, nggak mau dengar-dengaran, Musa marah. Makanya dia bilang, kalau kamu hanya ngasih kasih karunia, nanti saudara baca di rumah, kalau engkau hanya memberikan kasih karunia, dibilang, sudah kasih karunia, minta lagi yang lain. Perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Aku akan melewatkan kebaikanku untuk bangsaku dan juga untuk saudara dan saya. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun tantangan saudara, Tuhan akan melewatkan kebaikannya yang besar. Baik, kita akan lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya akan bawa saudara di Mazmur. Kita akan belajar banyak di Mazmur Bapak Ibu, karena ini adalah bagaimana Raja Daud mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Daud merasakan begitu besar kebajikan Tuhan, begitu besar kemurahan Tuhan. Kenapa dia merasakan itu? Karena kebaikan Tuhan ada di dalam hidupnya. Saudara tahu sendiri siapa Raja Daud? Dia seorang yang bersinah. Dia seorang pembunuh. Tetapi dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup saudara dan saya ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan di sana. Tapi saya masalahnya besar Bu Koni. Bagaimana jalan keluarnya? Saya sudah capek. Bapak Ibu jangan sekali-kali dalam masalah bilang capek. Karena kenapa? Dia tidak pernah capek untuk memberkati saudara. Dia tidak pernah lelah untuk memberkati saudara. Ingat loh Bapak Ibu, dia memberikan nyawanya. Tidak ada satu manusia pun yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Hanya Yesus. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan,
Luar biasa, Bapak Ibu ada di dalam rumah Tuhan ini sepanjang masa hanya untuk melihat kebaikan Tuhan. Daud memahami bahwa persekutuan dengan Bapa secara alami mencakup kebaikan dan kemurahannya. Sekarang saudara dan saya ada di tempat ini saat ini adalah persekutuan dengan Bapa. Dan ini alami Bapak Ibu. Saya bisa salam dengan anak saya bisa salam dengan Ibu Ani, itu alami. Dan saya bisa melihat saudara ada di sini, mendengar saya memberitakan firman Tuhan, itu adalah alami. Itu mencakup kebaikan Tuhan. Jangan saudara berpikir, oh iya kan sangat rohani itu, sangat supernatural itu kebaikan Tuhan. Bukan itu aja Bapak Ibu, kebaikan Dia ada di alam alaminya saudara dan saya juga. Makanya kita ada di sini, makanya kita bisa sehat sempurna, kita bisa memberkati orang lain. Kenapa? Ada kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita bisa menghadapi semua masalah, ada jalan keluar di setiap pergumulan saudara dan saya. Kenapa? Karena ada begitu besar kebaikan Tuhan di sana. Kita lihat ayat berikut, Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13, sesungguhnya aku mau pingsan seandainya aku tidak percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Daud menyadari ketika dia tidak hidup di dalam kebaikan Tuhan, ketika dia tidak menerima begitu banyak kebaikan Tuhan, karena dia adalah orang berdosa. Daud ini, dia membunuh, dia berzina, tetapi begitu dia balik kepada kasih karunia Tuhan, dia menyadari dosanya, dia minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan, dan dia akan mati tanpa kebaikan Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita Daud, dia dikejar-kejar sama anaknya, dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Itu satu masalah yang membuat dia, kalau saya tidak hidup di dalam kebaikan Tuhan, saya akan mati. Di sini bilang pingsan karena ini ada bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Dan seandainya saya tidak percaya, seandainya Bapak Ibu dan saya tidak percaya bahwa Tuhan itu baik, tidak ada kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi sekarang puji Tuhan, kita menyadari begitu banyak kebaikan Tuhan. Bahkan pujian dari awal tadi sampai akhir menyatakan kebaikan Tuhan. Hanya kebaikan Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, hanya kasih setia Tuhan. Dia tidak akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup Bapak Ibu. Gak bisa, mendingan aku mati. Tapi tidak. Dia melihat begitu banyak. Bukan saja dia melihat, dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Di setiap masalah, sama seperti saya dan saudara. Ketika ada masalah dalam keluarga saya bilang, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan engkau akan melihat, wow Tuhan ternyata ini. Dan saya hanya sadar akan firman-Nya. Dan saya hanya menunggu Dia dengan sabar. Ada buah roh di dalam saudara dan saya. Mempercayai bahwa kebaikan Tuhan yang mengalahkan segala kegelapan yang tadi sudah saya terangkan tadi. Yang sudah saya beritakan tadi. Kasih dan kebaikan Tuhan mengalahkan masalah saudara dan saya. Kegelapan itu sakit penyakit, masalah keuangan, hubungan yang hancur, kemiskinan, penderitaan. Ada kebaikan Tuhan di sana. Dan Dia sudah menyelesaikan semuanya itu. Tugas saudara dan saya adalah hanya menerima kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Tidak ada yang lain. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya adalah fondasi yang kokoh. Makanya saya bilang penting firman Tuhan. Setiap saya sharing di tempat ini saya bilang sadar akan firman Tuhan. Dan ketika kegelapan itu saudara bisa berdiri teguh di tengah-tengahnya berdasarkan firman Tuhan, iman timbul. Dan ketika iman timbul saudara lihat supranatural, saudara alami. Contoh, saudara sakit, Tuhan terima kasih. Ketika Bu Ita sakit, kita komsel kemarin dia batuk-batuk. Saya hanya bilang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dia sembuh. Dan kalau ketika Bu Ita menerima itu, terjadi supranatural. Terjadi kesembuhan ilahi tanpa obat. Saya tidak bilang obat itu salah Bapak Ibu. Tuhan juga memberkati dokter. Tetapi prioritaskan Tuhan Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak, aku minum obat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Sesuai dengan iman saudara. Kalau saya berdasarkan ini, apapun itu. Saya menderita pun saya tetap berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu benar Bapak Ibu. Mungkin dokter bisa salah. Tetapi dengan Tuhan tidak. Sekali dia bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sudah Bapak Ibu. Tugas saudara adalah percaya. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku menjadi engkau kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadikan engkau naik dan tidak pernah turun. Yes Tuhan, terima kasih. Aku terima dengan iman. Itu tugas orang percaya Bapak Ibu. Tidak sulit. Karena kuasa perkataan ada di mulut saudara dan saya. Kita lihat lagi Mazmur ayat yang berikutnya. Mazmur 33 ayat 5. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Mazmur 33 ayat 5, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di Mazmur 33 ayat 5, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kebaikan Tuhan. Kalau itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, sadar akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi yang buruk menjadi yang baik. Amin. Ayat berikutnya. Mazmur 52 ayat 1, kasih setia Allah tetap sepanjang masa. Seumur hidup saudara dan saya, sampai Tuhan Yesus datang, kasih setianya, kebaikannya sepanjang masa. Tidak berubah Bapak itu. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya sangat suka cita. Yes, Tuhan cepat datang. Kenapa kita mau diangkat bersama dengan Dia? Saudara bersuka cita Tuhan mau datang? Bersuka cita Bapak Ibu. Kebaikan Allah dapat ditemui di bumi ketika hati seorang dipenuhi dengan kebaikannya. Tadi sudah saya jelaskan. Kan tadi dibilang bumi penuh dengan kesetiaan Tuhan. Respon hati saudara dan saya. Benar enggak ada kebaikan Tuhan? Benar enggak Tuhan memberkati saya? Harus. Dan itu benar. Dan tidak ada yang salah. Karena firman-Nya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 10, ini satu kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada anaknya Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Ada penyertaan Allah di dalam Yesus, anaknya. Yesus ada di dalam dunia ini, dia ngapain? Dia pelayanan Bapak Ibu. Dan pelayanannya bukan di atas mimbar Bapak Ibu. Bukan di gedung. Itu adalah satu bukti Allah yang dibuktikan di dalam Yesus Kristus, kebaikannya. Dia menyertai anaknya, dia mengurapi anaknya, dan anaknya berjalan di sekeliling. Di dalam dunia, dia hanya menumpangkan tangan, jadilah engkau sembuh. Dia tidak mendoakan loh Bapak Ibu, jangan salah. Jangan salah paham ya. Di firman Tuhan tidak mengatakan Yesus berdoa supaya orang sembuh, tidak. Dia menumpangkan tangan dan dia memperkatakan kesembuhan. Engkau yang buta jadilah engkau melihat. Engkau yang lumpuh jadilah engkau berjalan. Kenapa? Allah menyertai dia Bapak Ibu. Allah mengurapi dia. Sama seperti saudara dan saya yang ada dalam bumi ini. Yang terpenting adalah pelayanan saudara. Itu yang Tuhan mau. Yesus adalah pernyataan puncak dari kebaikan Allah. Amin Bapak Ibu. Apa itu puncaknya di mana? Kayu salib adalah puncak kebaikan Tuhan. Jadi kalau dia bilang oleh biru-birunya aku sudah sembuh, sudahlah sembuh. Jangan aneh-aneh lah. Tapi belum sembuh, ibu berkatakan terus. Tapi aku capek Bu, jangan capek. Berkatakan terus, kamu sudah sembuh, kamu sudah diberkati. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan. Kamu pasti akan dapat rumah dalam nama Yesus. Begitu Bapak Ibu. Saya akan berjalan dalam muka bumi ini dengan berkat-berkat Tuhan. Yesus ada pernyataan puncak kebaikan Allah, kayu salib. Berbuat baik dan menyembuhkan adalah sifat Allah. Kalau saudara sakit ada masalah apapun itu, sifatnya dia adalah menyembuhkan. Sifatnya dia adalah memberkati. Semua janjinya, saya ada tulis ini Bapak Ibu dalam kurung yang baik. Pasti Bapak Ibu bertanya dong, ada yang tidak baik berarti dalam janji Tuhan? Tidak ada.
Tapi banyak orang percaya mengalaminya. Makanya saya tulis yang baik. Padahal dalam firman-Nya, ya dan amin, tidak ada yang tidak baik. Semua janji Tuhan adalah baik. Karena janjinya Dia adalah Dia sendiri. Bapak Ibu, ada begitu beribu-ribu janji Tuhan dalam firman. Dan dikatakan janjinya ya dan amin. Ya dan amin itu artinya Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrani adalah benar, pasti. Kalau sudah benar, pasti, jangan ragu Bapak Ibu. Terima semua janji Tuhan melalui firman-Nya dan melalui iman saudara dan saya. Iman yang sudah Tuhan taruh. Bukan iman saudara dan saya. Imannya Yesus yang Dia taruh dalam saudara. Makanya seringkali kita sombong Bapak Ibu, maaf. Imanku kan begitu. Aku kan punya iman. Enggak, Bapak Ibu gak punya iman. Misalnya hari Minggu ini imannya naik karena dengan firman Tuhan, besok Senin mulai turun. Selasa mulai turun, Rabu Kamis cuma mulai turun, Sabtu turun lagi ke bawah, Minggu naik lagi. Enggak dengan imannya Tuhan Yesus. Imannya Dia sempurna. Roma 2 ayat 4. Kita lihat kebaikan Tuhan. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap rendah kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini adalah grace-nya Tuhan. Maukah engkau menganggap rendah kekayaan kemuliaannya, kesabarannya? Lihat loh Bapak Ibu, firman-Nya sampai ngomong kayak gitu loh. Dia turun di levelnya saudara dan saya. Level saudara dan saya ini rendah Bapak Ibu. Makanya Dia Dia memberikan kasih karunia supaya saudara dan saya naik tinggi. Kesabarannya, kelapang hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah? Paulus bilang hanya satu maksud kemurahan Allah. Kebaikan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara harus menyadari kebaikan Tuhan, menyadari kemurahan Tuhan, baru saudara bisa bertobat. Melalui apa? Metanoia, pola pikir. Jadi kalau saudara dan saya masih membuat kesalahan, masih jatuh dalam dosa, rubah pola pikirnya. Bukan minta pengampunan, Bapak Ibu salah. Karena pengampunannya sudah selesai. Yang harus responnya saudara dan saya adalah mengubah pikirannya saudara dan saya. Tuhan terima kasih Engkau begitu baik dan aku tidak akan ada lagi di kesalahan itu. Tuhan terima kasih buat kemurahan-Mu. Aku bisa hidup sampai detik ini dan aku tidak mau kembali lagi ke kesalahan yang sama. Aku tidak mau kembali lagi di dosa yang sama Tuhan. Karena Engkau terlalu baik bagi hidupku. Itu adalah metanoia. Dunia perlu melihat kebaikan Allah. Saudara dan saya diutus Tuhan di dalam dunia ini. Hanya orang percaya sejati yang dapat menyatakannya. Amin. Hanya saudara dan saya loh yang dapat menyatakan kebaikan Tuhan untuk orang lain. Bahkan orang yang belum percaya Bapak Ibu. Karena kita diutus. Kita dipilih Bapak Ibu. Namun kita sering menghabiskan begitu banyak waktu membicarakan Allah yang misterius. Banyak Bapak Ibu. Tuhan mau menyembuhkan saya apa enggak ya? Saya kan enggak lihat Tuhan. Saya enggak tahu Tuhan ada di mana. Yang mengizinkan atau menyebabkan kejahatan. Menguji kita dengan penderitaan. Oh ya Tuhan menguji saya. Saya sakit supaya saya lebih rendah hati. Lah, salah besar. Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit. Dia yang menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu. Dia mengujikan dengan penderitaan. Ya saya menderita karena mungkin ini Tuhan yang punya mau. No saudara, dia anggap bertanggung jawab atas sakit hati manusia. Kadang-kadang begitu. Tuhan di mana Engkau? Aku sakit hati. Tuhan di mana tanggung jawab-Mu? Menyalahkan Tuhan. Sudah saatnya kita mengenal Dia. Kita sudah banyak belajar setiap minggu di sini tentang pengenalan akan Allah. Hidup kekal, kita baru bahas kemarin di Komsel. Dan memberitakan kebaikannya. Jangan hanya mengenal Tuhan Bapak Ibu, tapi beritakan kebaikan untuk siapapun. Jika engkau telah melihat Yesus, engkau telah melihat kebaikan Bapa. Amin. Karena kebaikan Bapa ada di dalam Yesus. Dan saudara dan saya hidup di dalam Yesus. Jika hidupmu dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, ada begitu banyak teknologi yang menggambarkan Allah itu seperti pencuri. Seringnya kita dengar ya, kayaknya Tuhan ambil itu deh, biar saya bertobat. Benar ya, aduh Tuhan ambil dia.
Tuhan tidak pernah mengambil Bapak Ibu. Jangan samakan kebaikan Tuhan di kitab Ayub. Dia mengambil. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Tidak Bapak Ibu. Dia memberi, yes, sangat benar. Tapi dia tidak pernah mengambil. Yang mengambil adalah iblis. Dan ketika iblis mengambil, dia memulihkan. Sadar itu ya Bapak Ibu, itu penting. Oke, akhirnya yang terakhir. Puji Tuhan. Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan tadi ya. Kita sangat-sangat bersyukur, bersuka cita, mengucap syukur. Ucapan syukur membuka segala berkat. Bersyukur atas apa? Kebaikan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, apapun situasi saudara, saya percaya kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan kita banyak mengalami masalah-masalah. Tapi ingatlah, tetap mengucap syukur. Tetaplah menjadi orang yang baik karena Tuhan baik. Tetaplah memberkati orang lain karena Tuhan lebih dulu memberkati saudara. Tetaplah mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.